Kamu sedang tidak bercanda kan, Pak? Tidak mungkin pria itu berasal dari keluarga Alexander. Ucap Agni shock. Dia masih tidak percaya dengan ucapan sang suami. Pada kenyataannya, pria itu memang keluarga Alexander, Ma. Papa mendengarnya sendiri kalau pria itu memanggil Tuan Venezio dengan sebutan kakak. Saud Matteo. Kalau begitu tunggu apa lagi? Kita harus ke sana, Pak. Kita akan semakin dihormati jika orang-orang tahu kalau kita besanan dengan keluarga Alexander. Ucap Agni begitu antusias, bahkan bibirnya tersenyum lebar. Ayo, keluarga Lawson juga sudah menunggu kita di depan, ajaknya pada istrinya. Dengan senyum bahagia, mereka berdua keluar dari kamarnya dengan saling bergandengan. Matteo dan Agni turun dari lantai dasar untuk menemui keluarga Lawson yang sudah menunggunya di ruang tamu. Dan di situ juga sudah ada Akira dan Arwan. Ayo, ajak Matteo kepada mereka. Lawson mengangguk. Kemudian dia beranjak dari sofa yang ia duduki, begitu juga dengan Akira dan Arwan. Arwan sengaja memperlihatkan kemesraannya dengan Akira di hadapan orang tua dan juga mertuanya. Dia merangkul bahu Akira hingga masuk ke dalam mobilnya. Mobil mereka berjalan beriringan membelah jalanan ibu kota menuju ke Mansion Alexander. Di tempat lain, Nevan dan Venezio baru saja pulang dari kantor. Mereka ikut duduk di samping istrinya masing-masing. Sayang, kamu nangis kenapa? Tanya Nevan yang melihat istrinya menangis sesegukan. Kakak iparnya juga sama. Mereka nangis karena nonton drakor, Om. Mama sama Amti aneh. Tadi tertawa, sekarang malah nangis. Luisa sampai pusing lihat mereka berdua. Jawab Luisa sambil rebahan di sofa karena baru pulang dari rumah sakit. Besok lagi jangan bolehin mereka berdua nonton drakor ya cantik, ucap Nevan. Siap Om, tapi nanti beliin Luisa es krim ya. Saud Luisa memperlihatkan deretan giginya. Iya, nanti kalau kamu sudah sembuh Om belikan ya, ucap Nevan. Nevan yang kesal langsung mematikan televisinya. Dia paling tidak suka kalau istrinya nonton pria lain selain dirinya, apalagi sampai menangisinya. Tidak usah nonton drakor lagi, gantengan juga suamimu, kesal Nevan. Kenapa dimatiin? Tanya Anikta sambil menangis. Aku tidak suka lihat kamu menangis sayang, gara-gara film aja kamu sampai sesegukan seperti ini. Jawab Nevan sambil mengelap air mata istrinya dengan menggunakan tisu. Tapi ceritanya bagus Hani, renge Anika tidak terima. Bagusan juga nonton kartun, sound Nevan. Ayo kita ke kamar, aku mau mandi sayang, badanku sudah lengket semua, ajaknya kepada sang istri. Anika berdiri dan berjalan mengikuti langkah suaminya yang membawanya naik ke lantai 2 menuju ke kamarnya. Sampai di kamar, Nevan langsung melucuti pakaiannya, lalu memasukkannya ke keranjang pakaian kotor dan setelah itu dia menghilang di balik pintu kamar mandi. Anika masuk ke ruang ganti dan mengambilkan pakaian ganti untuk suaminya. 30 menit kemudian, Nevan keluar dari kamar mandi. Kamu tidak usah menyiapkan keperluanku sayang, nanti kamu lelah, aku bisa mengambilnya sendiri, ucap Nevan sambil memakai pakaiannya. Kalau tidak boleh semua, terus aku ngapain? Keluh Anika. Kamu bisa makan dan tidur sayang, gitu aja terus, biar kamu gak capek, saut Nevan. Memangnya kamu mau kalau badanku nanti berubah jadi segede gajah karena keseringan makan dan tidur, seru Anika. Ya tidak masalah, yang penting aku tetap cinta, ujar Nevan sambil mengunyel-unyel pipi cabi istrinya. Anika yang kesal pun menepis tangan suaminya dari pipinya. Sakit kenapa diunyel-unyel seperti itu? Kesal Anika. Habisnya pipimu gemesin, bulat kayak bakpao, ucap Nevan cengengesan. Anika merotasi bola matanya jengah dengan tingkah suaminya. Tok, tok, tok. Tiba-tiba pintu kamar Nevan ada yang mengetuknya dari luar. Buka Hani, tita Anika. Nevan pun mengganggu. Ceklek. Nevan membuka pintu kamarnya, ternyata Bibi yang mengetuknya. Ada apa, Bi? Tanya Nevan. Di luar ada tamu yang mencari Nyonya Anika, Tuan, jawab Bibi. Siapa? Tanya Nevan mengernyitkan dahinya.
Pasalnya, selama ini tidak ada satupun teman istrinya yang datang ke rumahnya. Ia malah sempat mengira kalau Anika tidak memiliki teman. Dari keluarga Nawel katanya Tuan, jawab Bibi. Nevan mendengus kesal, dia sudah bisa menebak kedatangan mereka ke rumahnya, apalagi kalau bukan mau menjilat. Terima kasih Bi, suruh mereka tunggu, ucap Nevan. Sang Bibi pun pamit dari hadapan Nevan. Sedangkan Nevan menutup pintu kamarnya kembali. Siapa Hani? Tanya Anika sambil duduk di tepi ranjang. Bibi sayang, dia bilang kalau di bawah tuh ada keluarga Nawel yang sedang mencarimu, saut Nevan. Ngapain mereka mencariku? Memangnya ada kepentingan apa? Tanya Anika dengan bingung. Aku tidak tahu sayang, kalau kamu tidak mau menemuinya, biar aku yang turun dan bilang sama mereka, jawab Nevan. Anika menghela nafas panjang. Kita temui saja Hani, aku ingin tahu tujuan mereka datang ke sini tuh mau apa. Mereka berdua pun turun ke bawah menuju ke ruang tamu untuk menemui keluarga Nawel dan keluarga Lawson. Nevan merangkul mesra pinggang istrinya, membuat siapapun iri melihat kemesraan mereka, terutama Arwan dan Akira. Ada apa mencariku? Tanya Anika sambil mendudukkan bokongnya di sofa bersama suaminya. Kita kesini hanya ingin mengunjungimu, Nak. Memangnya salah kalau orang tua ingin mengunjungi putrinya sendiri? Jawab Mateo dengan lembut. Tidak ada yang salah selama tujuannya benar. Yang salah itu kalau datang ke sini karena maksud tertentu, ucap Anika memberikan sindiran kepada keluarganya. Kamu tidak boleh seperti itu sama orang tuamu, Nak, apalagi sama ayahmu yang sudah membesarkanmu seperti sekarang. Namanya orang tua pasti pernah melakukan kesalahan, dan tugas kita sebagai sesama manusia harus saling memaafkan, ucap istri Lawson sok bijak. Apa yang mesti dimaafkan? Orang minta maaf aja tidak? Saut Anika dengan gaya angkuhnya. Kalau bukan di kediaman keluarga Alexander, sudah pasti mereka akan memaki Anika habis-habisan. Tapi saat ini mereka sedang berada di rumah orang, jadi mereka harus bisa menahan emosinya. Ada tamu rupanya, ucap Mami Kimi tiba-tiba yang baru pulang bersama suaminya. Iya, Mam, saut Anika tersenyum. Mami Kimi mendekati Anika, lalu mencium kedua pipi menantunya dengan sayang. Kenapa Kak Anika selalu beruntung? Dia terlihat begitu disayangi oleh mertuanya dan juga suaminya. Andai aku yang ada di posisi Kak Anika saat ini, pasti hidupku bakal dipenuhi dengan kebahagiaan, ucap Akira dalam hati. Mami Kimi dan Tuan Kelvin ikut duduk bergabung dengan mereka. Mereka keluargamu, Nak? Tanya Kelvin. Dulu, Dad, jawab Anika. Tuan Kelvin mengangguk mengerti. Ada apa kalian datang ke rumah saya? Tanya Kelvin dengan nada dingin. Kedatangan kita kemari ingin berkenalan dengan keluarga Nak Nevan. Bagaimanapun Nak Nevan sudah menikahi putri saya, jadi saya juga harus tahu keluarga menantu saya, saut Mateo. Sekarang Anda sudah kenal, lalu apalagi yang ingin kalian ketahui dari saya, timpal Nevan. Bukan begitu maksud saya. Saya senang kalau bisa dekat dengan keluarga besan seperti saya yang dekat dengan Tuan Lawson. Karena sekarang kita sudah menjadi keluarga, ucap Mateo dengan tak tahu malunya mengakui keluarga Alexander itu keluarganya. Kedua orang tua Nevan menatap mereka jengah, baru saja mereka mengakui besan. Dulu saat Anika menikah, mereka kemana? Apa saya tidak salah dengar Tuan? Bukankah dulu Anda sendiri yang menolak menjadi wali nikah istri saya? Bahkan Anda pernah bilang kalau istri saya bukan bagian dari keluarga Nawel lagi. Lalu kenapa sekarang tiba-tiba Anda datang kemari dan mengakui kami sebagai keluarga? Anda ini lucu sekali ya. Saut Nevan memberikan sedikit sindiran kepada Mateo. Flashback on. Bagaimana Boy? Kamu sudah menghubungi keluarga Anika belum? Bagaimanapun juga, Anika masih punya orang tua. Jadi sudah seharusnya kamu minta restu sama mereka untuk menikahi putrinya, ucap Kelvin. Terlepas Anika dan keluarganya bermasalah atau tidak, tapi keluarga Nawel tetaplah keluarga Anika. Jadi Kelvin meminta anaknya untuk meminta restu kepada mereka. Nanti sore aku akan menemuinya, Dad, saut Nevan. Pukul 5 sore, sebelum pulang ke rumahnya, Nevan menyempatkan mampir ke rumah keluarga Nawel terlebih dahulu. Dia ingin meminta restu sekaligus meminta Mateo untuk menjadi wali nikah istrinya. Ada apa datang kemari? Tanya Mateo angkuh saat melihat Nevan datang ke rumahnya.
Tujuan saya datang ke sini, saya ingin meminta restu kepada Anda dan juga istri Anda karena besok saya akan menikahi Anika. Saya berharap Tuan Mateo mau datang sekaligus menjadi wali nikah untuk Anika. Jawab Nevan dengan sopan, saya tidak akan datang ke pernikahan kalian. Masalah Anika itu juga sudah bukan menjadi urusan saya lagi karena saat ini Anika sudah bukan bagian dari keluarga Nawel. Tolak Mateo. Nevan menghela nafas sabar. Ia bersyukur tidak membawa Anika ikut serta datang ke rumah keluarga Nawel. Kalau dia tadi membawa Anika, sudah dipastikan kalau Anika akan menangis karena sakit hati mendengar ucapan Mateo. Kalau begitu saya pamit undur diri Tuan Mateo, pamit Nevan. Dia tidak mau merengek dan memohon kepada Mateo untuk merestui pernikahannya dengan Anika. Yang terpenting dia sudah ada niatan baik kepada keluarga Nawel. Karena penolakan itu, akhirnya Nevan meminta wali hakim untuk menjadi wali nikah istrinya. Flashback off. Itu dulu karena saat itu saya masih marah karena tahu putri saya hamil di luar nikah. Saya rasa semua orang tua juga akan merasakan hal yang sama saat tahu putrinya hamil di luar nikah. Kilah Mateo membuat Nevan berdecak kesal. Orang di hadapannya ini pandai sekali bersilat lidah. Tapi setidaknya Anda mendengarkan penjelasan saya, Tuan Matt, karena kejadian itu bukan kemauan saya. Saya juga tidak tahu kenapa bangun-bangun saya sudah berada di kamar hotel miliknya. Saya merasa ada yang sengaja menjebak saya, tapi Anda bukannya mendengar penjelasan saya, tapi justru mengusirnya, ucap Anika. Kamu kalau salah lebih baik akui saja, jangan malah menuduh orang, ketus Arwan. Lebih baik kamu diam, karena saat kejadian kamu tidak ada di lokasi. Saut Anika membuat Arwan langsung bungkam. Memangnya siapa yang sudah menjebakmu? Tanya Mateo ingin tahu. Ya, saya tidak tahu, jawab Anika dengan singkat. Sementara Akira mulai terlihat gelisah. Dia merasa tidak nyaman dengan pembahasan yang ada. Nevan terus memperhatikan Akira yang sesekali merubah gaya duduknya. Berapa usia kandungan ke Anika? Tanya Akira mengalihkan pembicaraannya sambil menutupi kegugupannya. Anika hanya diam saja, tidak ingin menjawab pertanyaan adiknya. Kena kau, batin Nevan tersenyum smirk. Kini dia bisa menebak kalau Akira ada di balik kejadian yang menimpa istrinya. Hani, ayo istirahat, aku lelah, ucap Anika yang sudah muak sekaligus sakit hati dengan mereka. Pergilah, karena istri saya sudah lelah ingin istirahat. Usir Nevan secara halus. Karena tidak ingin membuat keributan, akhirnya Mateo dan Lawson mengajak keluarganya pulang dari kediaman Alexander. Nah, Nevan mengantar istrinya menuju ke kamarnya. Anika berdiri di depan jendela kamarnya, netranya menatap keluar jendela melihat langit malam yang dipenuhi banyak bintang. Nevan mendekati istrinya, lalu memeluknya dari belakang dan mencium puncak kepala istrinya. Kenapa? Tanya Nevan dengan lembut. Anika menyandarkan kepalanya di dada suaminya. Kenapa mereka jahat padaku, Hani? Apa mungkin karena aku bukan putrinya, makanya mereka jahat sama aku, Hani? Ucap Anika bertanya kepada suaminya. Kenapa kamu ngomong seperti itu? Tanya Nevan penasaran. Karena mereka selalu menuntutku menjadi seperti yang mereka mau, seperti waktu itu. Aku menolak dijodohkan dengan Arwan, orang tuaku langsung memarahiku. Mereka juga memakiku dengan kata-kata yang tidak pantas. Karena hal itu, akhirnya aku dengan terpaksa menerima perjodohan itu. Puncaknya saat aku hamil, mereka tidak sedikit pun mau mendengarkan penjelasanku dan mereka malah mengusirku. Terus ketika tahu aku menikah dengan keluarga Alexander, mereka ingin memungutku kembali. Sangat menyedihkan bukan? Ucap Anika mengeluarkan unek-uneknya. Nevan menghela nafas panjang sambil mengeratkan pelukan ke tubuh sang istri. Maaf, hanya itu yang keluar dari mulut Nevan. Kenapa kamu minta maaf? Tanya Anika sambil berbalik menghadap suaminya. Kamu tidak perlu minta maaf, aku malah bahagia bisa menikah dengan pria sepertimu. Apalagi dengan keluargamu yang selalu menyayangiku. Bahkan kasih sayang keluargamu jauh lebih besar daripada orang tuaku sendiri. Ibunya sambil menangkup wajah suaminya. Nevan tersenyum manis, lalu memeluk istrinya. Di sebuah restoran, keluarga Nawel dan juga keluarga Lawson sedang melakukan makan malam. Setelah pamit dari kediaman Alexander, mereka menyempatkan mampir ke restoran untuk makan malam bersama.
"Kapan kalian pergi bulan madu?" tanya Matteo kepada Arwan dan juga Akira. "Tanpa pergi honeymoon pun kami sudah sering melakukannya, Pak." "Iya kan sayang?" saut Arwan menginjak kaki Akira. Iya Pak, kita kan cuma tinggal berdua, jadi tiap hari kita sudah seperti bulan madu," saut Akira yang diselingi candaan meskipun sebenarnya hatinya sakit. Iya, yang dikatakan Akira benar, Matt. Mereka kan cuma tinggal berdua, jadi kapanpun mereka bisa melakukannya. Timpal Lawson menggoda keduanya. "Sepertinya sebentar lagi kita akan mempunyai cucu, Jeng," kata Agni kepada istri Lawson. "Iya, kamu benar, Jeng Agni," saut istri Lawson tertawa kecil. Mereka berdua benar-benar pandai memainkan perannya. Akting mereka sudah seperti artis profesional. Orang tua mereka tak sedikit pun curiga dengan kebohongan yang dilakukan oleh keduanya. Tanpa sengaja netra Matteo melihat sesosok seorang yang ia kenal masuk ke dalam restoran yang sama. Dia terus menatap orang tersebut hingga orang itu duduk di meja yang kosong. Bersambung.